melemahnya kehidupan berhukum kita. Berhukum itu artinya membuat hukum dan melaksanakan hukum. Melaksanakan hukum itu ada dua. Satu, pelaksanaan hukum sehari-hari. Yang kedua, menegakkan hukum jika ada konflik hukum atau pelanggaran-pelanggaran hukum. Itulah yang kemudian sering dikenal sebagai berhukum melalui proses legislasi, eksekusi, dan yudikasi. Yang pertama tentu di masyarakat bisa langsung melihat, merasakan ketika dia berurusan dengan misalnya kepolisian. Ketika dia melapor, apakah diproses dengan cepat. Nah, banyak laporan dari kami misalnya, contohnya yang kami dampingi itu nggak diproses dengan cepat. Selain kalau pejabat yang laporan, jadi cepat laporannya. Di Luwu Timur sangat lambat prosesnya sampai kemudian lahir tagar percuma lapor polisi. Itu satu hal. Yang kedua, yang memang paling drastis adalah penegakan anti korupsi ya. Bagaimana KPK telah dilemahkan melalui undang-undang atau pimpinannya yang bermasalah, kita tahu. Kehendak masyarakat. Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu ya dalam rancangan undang-undang pidana, tipikor itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif. Sekarang ini agak lemah di bidang berhukum. Dan bangsa kita ini perlu pelopor-pelopor untuk berhukum, yaitu membuat hukum dan melaksanakan hukum, melaksanakan dalam arti yang melaksanakan aturan sehari-hari dan melaksanakan hukum dalam arti menegakkan kalau ada pelanggaran atau konflik hukum. Mahfud MD sebut hukum Indonesia melemah, ungkit dosa legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menko Polhukam Mahfud MD nilai kehidupan berhukum di Indonesia melemah. Hal tersebut Mahfud sampaikan saat ia membuka acara pelantikan kepengurusan baru keluarga alumni Fakultas Hukum UGM atau Kahgama Jumat 14 April. Salah satu masalah besar di Indonesia sekarang ini adalah masalah melemahnya kehidupan berhukum kita, ujar Mahfud. Berhukum itu artinya membuat hukum dan melaksanakan hukum lanjutnya. Mahfud juga membagi kemunduran hukum dari ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ia menilai legislator punya konflik kepentingan dalam membuat produk hukum. Ternyata itu ada di proses berhukum kita. Di bidang legislatif dalam pembentukan hukum dinilai sangat koruptif, ucap Mahfud MD. Tidak berdasar kebutuhan objektif, tapi berdasar nego-nego politik. Legislator punya konflik kepentingan lanjutnya. Begitupun ranah eksekutif, Mahfud menilai terdapat pelanggaran-pelanggaran di sejumlah sektor termasuk bea cukai dan perpajakan. Di proses eksekutif juga banyak konflik of interest, terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan di bidang bea cukai dan bidang perpajakan, kata Mahfud. Yudikatif, di pengadilan juga sama, terjadi hal-hal yang sangat tidak profesional, ungkapnya.